juga dikasih oleh Tuhan, pujian dari hatiku hanya bersamamu Yesus, rasakan kembali. Pujian kepada Dia, maka kita perhatikan pada Yesus. Yesus, aku tidak akan terlaksana tanpa Allah, tanpa campurkannya Tuhan. Kita menikmati kebaikan Allah dalam hidup kita, kasih sayang Tuhan. Sekali lagi, bukan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Engkau kami muliakan di tempat ini, nama di atas segala nama, Tuhan yang ajaib, Engkau Raja Agung, penasehat yang luar biasa dalam hidup kami. Engkau hadir di tengah dunia dengan tujuan yang mulia untuk membawa kami kembali kepada rancangan yang semula, membawa kami kembali kepada ciptaan yang baru. Dan pada saat malam hari ini, generasi muda Maholo, mereka membuat kegiatan Natal dengan wujud bersyukur kepada Tuhan. Generasi ini mulai hidup dengan Engkau di akhir zaman ini. Kami berdoa, Tuhan menolong setiap pribadi malam hari ini yang datang dengan hati bersyukur kepada Tuhan. Dan bahkan yang hari ini, malam hari ini datang dengan kondisi sakit, penyakit, masalah, persoalan, kelemahan yang ada di dalam kehidupan mereka. Kepada saya, firman-Mu akan memulihkan kehidupan umat. Firman-Mu akan membentuk, mendidik, memberkati. Dan saat ini Bapa, dalam pendengaran kami ada kebenaran firman-Mu, ada kuasa setan, roh jahat, roh iblis, roh dunia yang mencoba untuk mengganggu sukacita kami mendengarkan firman Tuhan. Kami bersepakat satu hati minta kepada Tuhan. Kami usir lagi kuasanya dalam nama Yesus. Ruangan ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Hadirat Allah di tempat ini dan Roh Kudus memimpin kami. Hamba-Mu yang terbatas ini, hamba-Mu yang lemah ini, hamba-Mu yang tidak bisa berkata-kata membuka Tuhan. Tuhan, pimpin hamba-Mu dalam menyampaikan firman Tuhan. Agar bukan hikmat hamba-Mu, bukan perkataan hamba-Mu, tapi perkataan firman Allah yang menguasai pola pikir hamba-Mu, perkataan dan komunikasi yang hamba akan ucapkan saat ini. Semua dari Tuhan, semua berasal dari Tuhan. Pimpinlah hamba-Mu ini, pimpinlah semua umat-Mu yang akan dengarkan firman Tuhan. Haleluya. Kami berdoa dan kami siap untuk merenungkan firman ini yang akan diberkati oleh firman Tuhan. Dengan saya sama-sama kita katakan amin. Tuhan silakan duduk kembali. Bapak Ibu, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengucap banyak terima kasih yang pertama kepada Tuhan Yesus dan juga kepada panitia perayaan Natal generasi muda Maholo di tempat ini. Jadi beberapa hari kemarin saya dikasih kabar untuk
menyampaikan berita Natal, berita sukacita yang kita boleh rayakan di bulan Desember dan sampai di bulan Januari tahun yang baru ini kita masih rayakan. Ini sebuah kehormatan dan saya boleh katakan juga bahwa ini kali pertama juga saya berdiri untuk menyampaikan firman Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada yang sudah pernah lihat saya tapi tidak tahu hamba Tuhan pendeta ini dari mana. Kok tiba-tiba muncul? Tapi bukan jelangan ya. Jadi saudara, pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tidak disuka. Kalau kata saya itu kata yang sudah biasa. Jadi saudara, nama saya itu Pendeta Konstantian Edi. Kalau orang yang baru kenal sulit sebut nama saya, agak sedikit repot begitu. Saya pikir kenapa orang tua saya beri nama seperti itu, mungkin dia punya pengalaman tersendiri sehingga kasih nama yang luar biasa. Sekali lagi saya ucapkan Pendeta Konstantian Edi, dan saya gembala gereja Sidang Jemaat Allah dan saya melayani di wilayah Lampung, gembala jemaat di Ebenezer Maholo. Dan saudara kami diberkati oleh Tuhan, punya istri hanya satu, anak puji Tuhan 2, 1 pasang. Yang kakak ikut saya di sini tadi dan dia suka biasa ikut pelayanan begitu. Dan yang adik tidak ikut karena kurang fit badan dan lain sebagainya. Nah saudara, mungkin perkenalan sejauh itu saja. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Desa. Saya bersyukur bahwa beliau ini adalah orang yang sangat sosial, ya, luar biasa. Dari romannya saya lihat beliau ini punya kerinduan untuk membangun Maholo ini. Sudah beberapa kali ketemu dan kenal baik. Ya, mungkin nama saya juga sudah tahu dari beliau. Baik Bapak Ibu, saya tidak berlama-lama karena waktu semakin berjalan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan Alkitab saudara. Saya boleh bertanya, angkat tangan yang bawa Alkitab. Yang bawa Alkitab. Iya, haleluya. Ada 4 orang saya ini. 5 dengan saya. Oh, puji Tuhan. Yang bawa Alkitab. Diangkat dong, diangkat. Ya. Oke. Ya, luar biasa ya. Jadi saudara, tidak ada salahnya kita bawa ini, tidak ada salah juga kita bawa ini. Kalau yang seorang pun boleh pakai Android untuk lihat firman Allah. Tapi kalau yang masih muda-muda, masih kuat-kuat, masih bisa lihat huruf-huruf kecil begini kan? Iya, cuma karena zaman sudah modern Pak ya, jadi semua berbasis Android. Nah, Bapak Ibu saudara diberkati oleh Tuhan, dan di sini ada bapak-bapak, ibu-ibu, ya, tidak semua pemuda yang hadir, sehingga saya bicara secara nasional, secara umum bagi kita. Dan malam hari ini saudara, sebuah firman Allah yang begitu luar biasa, dan mungkin saudara sudah mengikuti beberapa kegiatan Natal mulai dari tanggal 1 Desember sampai tanggal 12. Saudara bahkan sampai tanggal 31 penutupan tahun, dan sampai hari ini masih ada Natal yang dilaksanakan. Nah Bapak Ibu saudara diberkati oleh Tuhan, pemuda-pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa sebuah kerinduan dalam diri kita untuk merayakan Natal itu harus selalu dinyatakan tercipta dalam hidup ini, supaya suasana Natal itu tidak hanya berhenti di bulan Desember, katakan amin, tapi itu terus menerus sampai kita jumpa lagi di Desember. Jadi Natal itu sudah adalah sesuatu yang membanggakan, memberikan sebuah keistimewaan tersendiri dalam kehidupan ini. Dan tema ini berulang-ulang kali disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Saya pikir tadi temanya di atas ya. Tadi saya lihat di bawah. Jadi agak cari-cari di mana tema ya. Nah saudara, mari kita membuka Alkitab kita. Yang bawa Alkitab tadi, yang tidak ada Alkitab, dengar saja. Tidak usah takut, tidak usah gelisah.
Kita buka di dalam Matius pasal 2. Saya rindu kita baca satu perikop ini, mulai dari ayat 1 sampai ayat 12, ayat terakhir dari satu perikop ini. Sudah temukan, katakan amin. Kita baca bergantian ayat ini. Saya baca ayat 1 ayat ganjil, dan jemaat Tuhan membaca ayat genap hingga tiba di ayat 12. Firman Tuhan berkata demikian, orang-orang Majus dari timur, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Terima kasih Bapak Ibu, anak muda yang diberkati oleh Tuhan, untuk kerjasama yang baik. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, berita Natal ini saudaraku sudah berulang kali disampaikan oleh setiap pemimpin ibadah, dan bahkan dalam persekutuan manapun kita melihat bahwa ada banyak hal-hal penting yang disampaikan, dan bahkan memberikan motivasi pandangan bagi kita semua, bahkan memberikan sebuah gagasan untuk kita bisa melihat bahwa ternyata Yesus Kristus itu adalah Tuhan, dan Dia adalah Allah yang pernah ada di dunia, dan Dia mati, bangkit, naik ke surga, dan sebagai umat yang percaya kepada Tuhan itu menantikan kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, yang hari ini dan sampai saat ini kita menunggu kedatangan itu. Nah, saudara yang berkati oleh Tuhan, perayaan Natal seringkali kita lakukan, namun saudara, ada beberapa hal yang perlu saya mau jelaskan bagi kita, bahwa Natal adalah sebuah momen di mana kita memperbaiki hidup kita, mengubah pola pikir kita, perkataan kita, tindakan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bukan dalam momen Natal kita hidup untuk hura-hura, pesta pora, dan lain sebagainya yang kita lakukan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai umat yang percaya kepada Allah, ada umat yang percaya kepada Allah di sini. Kalau Anda boleh angkat tangan, oh haleluya, banyak rupanya ya. Ternyata ada begitu banyak umat yang percaya kepada Tuhan di sini. Nah, saya pastikan dalam hidup kita bahwa umat yang percaya itu sudah menjadi ketentuan untuk hidup melakukan ketetapan Allah. Katakan amin. Itu bagi umat yang percaya. Tapi bagi umat yang non percaya kepada Allah, kepada Tuhan, itu mereka kehidupannya itu hidup sesuai dengan keinginan, hikmat, dan pola pikir sendiri. Terserah dia membuat apa. Nah, saudaraku, kita melihat sebuah sejarah, sebuah kisah yang diceritakan ini.
Herodes adalah seorang pemimpin yang besar. Herodes adalah seorang raja, dan bahkan dia adalah seorang raja agung. Herodes ini adalah gelar, bukan nama orang. Herodes ini adalah gelar. Jadi saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita melihat dan menyoroti beberapa ayat ini, Herodes ternyata dia merasa ketakutan. Dia merasa seperti ada sesuatu yang mengusik perasaannya, pikirannya, kehidupannya, sehingga dia merasa tidak tenang. Karena kenapa saudara? Dia melihat dan mendengar bahwa ternyata ada seorang raja lagi yang akan lahir menggantikan posisinya. Herodes ini sangat sombong, angkuh, bahkan dia tidak mau dikalahkan oleh apapun. Jadi saudaraku, Herodes merasa kayaknya ada yang mengganti saya. Siapa dia? Dia belum tahu saya ini. Dia belum kenal saya ya. Saya pemimpin besar di sini, dan saya punya otoritas. Semua orang tunduk di bawah pemerintahan saya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita melihat dulu ayat 3 dan 4. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, apa di sini dikatakan? Terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Terkejut satu kabupaten kosong. Begitu ya. Hanya kaget, siapa mau ganti posisi saya jadi bupati? Periode belum selesai. Siapa orang yang cari Tuhan? Seenaknya saja dia. Mungkin modelnya seperti itu ya. Jadi Herodes merasa, ini apa? Tantangan apa ini? Proses apa ini? Tapi saudara-saudara, ayat 4 berkata bahwa maka dikumpulkan semua apa? Imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Ini bukan orang-orang sembarangan, Bapak Ibu. Ini adalah pemimpin-pemimpin agama, pemimpin-pemimpin yang dipakai saudara dalam setiap tempat-tempat ibadah. Imam-imam kepala, orang-orang ahli-ahli Taurat yang memang saudara memahami isi kitab suci. Mungkin saudara mereka punya gelar itu, ahli-ahli Taurat itu punya gelar doktor, dan mereka sangat mengerti tentang firman Allah. Mereka menceritakan itu kepada Herodes dengan begitu teliti. Ayat 5 berkata, mereka berkata kepadanya di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Saudara pemimpin agama itu, saudara imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat itu, mereka tahu persis memang akan ada yang lain sesuai dengan nubuatan yang tadi dibaca oleh beberapa orang. Itu akan terjadi dan itu real, itu nyata. Berikut saudaraku, ayat yang ke-7 langsung. Lalu yang diam-diam Herodes memanggil orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidiki dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Saudara, apakah Herodes lagi jujur? Apakah Herodes lagi sungguh-sungguh? Apakah Herodes lagi memuji Tuhan, menyembah Allah, mengagungkan Yahweh Allah Israel? Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Tetapi Herodes lagi mencari cara bagaimana supaya bisa menemukan raja yang akan lahir, itu raja orang Yahudi, raja orang Israel. Dia berpikir untuk membunuh supaya tidak ada yang bisa menggantikan dia. Betapa jahatnya Herodes ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita pun, saya mau beritahu kepada anak muda juga, jika engkau kelak nanti dipakai oleh Tuhan sebagai seorang pemimpin dimanapun, baik itu pemimpin negara bangsa ini, saudara harus melihat dengan teliti dalam firman Allah. Jika engkau anak Tuhan, berdirilah dalam fondasi iman kepada Tuhan dan jalani esensi firman Allah, supaya engkau tidak salah melangkah. Tidak ada kesombongan, keangkuhan, kelicikan di dalam. Tapi yang kita pegang adalah firman Allah. Herodes ini menolak firman itu, sekalipun dia punya orang-orang yang ada di sekelilingnya, yaitu imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat. Dan saudara,
Tapi dia hanya panggil untuk tanya, betul tidak? Ada yang lain? Iya betul. Ketemu orang Majus. Nah satu hal juga saudara, saya belum beritahu pada saudara, ketika di Desember ke depan nanti perayaan Natal, kalau ada drama, saudara harus bisa membedakan orang Majus dengan gembala. Karena konteksnya beda, jangan buat drama orang Majus dari sana datang, gembala dari sini turun. Kau mau ketemu gembala tanya, orang Majus dari mana? Padahal konteksnya tidak ketemu. Firman Allah ini pertama sampai kepada gembala-gembala di padang Efrat. Betul ya? Dan saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita membuat sebuah perayaan Natal bisa juga di bulan Januari, tidak ada persoalan. Kalau di Timur Tengah di Israel sekarang saudara, itu di bulan 12 itu terjadi sebuah musim dingin yang begitu tinggi derajatnya saudara. Sehingga saudara, para sejarah-sejarah, orang-orang pintar menafsirkan bahwa ternyata Yesus lahir itu bukan di bulan Desember, tapi di bulan Januari. Tetapi kenapa saudara kita merayakan di bulan Desember, perayaan Natal tanggal 25 Desember? Karena ada sebuah beberapa kata. Saya bersyukur tadi nama saya juga ya tergolong dari begitu sama Katolik. Kaisar Konstantin. Jadi Kaisar Konstantin itu pertama yang membuat sebuah pembentukan itu, dan dia muncul dari daerah yang namanya daerah Konstantinopel. Seperti itu. Jadi biasa orang ketemu saya panggil Konstantinopel. Ya. Jadi saya dari dua asal begitu. Ternyata saya cari sejarah nama saya begini. Saya tidak mau punya nama tidak punya arti. Harus ada artinya. Supaya saya tahu kalau artinya tidak baik saya ganti. Nama bisa diganti Bapak Ibu. Saya waktu pertama kali sampai ke Lampung sini, ada satu hamba Tuhan. Itu senior saya, saudara, dia panggil saya Kaleb. Saya merasa diberkati dengan nama itu. Kaleb dengan Yosua, mereka yang masuk di tanah Kanaan. Dan saya sangat bersuka cita dengan sebuah nama, dan sampai hari ini pun saya ketika ketemu dengan beliau dia panggil begitu. Ya saya fine saja, terima saja. Ya, saya tidak merasa keberatan. Yang penting jangan panggil kurang ajar. Itu ada sedikit repot saudara ya. Atau panggil boy babi. Jadi bisa repot saudara. Atau ada di sini yang suka panggil temannya, boy babi mau kemana? Atau kucing mau kemana kucing? Cing mau kemana? DP cing akhirnya cing. Ya, repot. Ada di sini yang masjid? Ada? Kalau ada bertobat memang. Iya saudara. Karena itu tidak boleh merebut hak lawan jenis kita. Kalau yang laki-laki, karena dari papa dan mama suka anak perempuan, waktu yang lahir itu cowok. Sudah dari papa dan mama kasih dandan sama dia. Nah, maaf kita kasih lipstick dulu sedikit. Pasang cila. Kasih pakai rok baju gaun. Pas dia besar berewokan. So berewokan saudara mungkin bicara hal lain sedikit. Saya pernah saudara waktu di Palu, di Masoba itu. Saya pergi gunting rambut. Saya masuk di satu salon. Sampai di situ, wah ramah-ramah. Salonnya duduk. Habis itu mulai. Saya tanya ke dia, Bapak dari mana? Jangan panggil Pak. Aduh, harus panggil apa ini? Dari Lumbung. Saya jadi gelis kan. Saya salah masuk salon sekolahnya dulu, saudara saya kalau keluar bisa berbahaya. Akhirnya duduk tahan sampai selesai dia gunting. Setelah itu saudara disuruh masuk di satu tempat, satu kamar, ini mau mencuci di rambut. Saya
berpikir dalam hati, berbahaya ini kayaknya sesuatu terjadi. Saya ikut saja masuk, saya pikir baru ada hotel yang memilih. Pas saya punya tidur, saudara, dia mulai siram. Akhirnya itu saya rasa kayak seperti ada sesuatu yang aneh. Dia mulai ada sesuatu yang dia buat. Akhirnya saya langsung bangun kaget, ini masih ada busa sabun di kepala. Saya langsung keluar. Sudah, saya tidak mau bayar nanti. Ini tidak apa-apa, tidak apa-apa. Saya bilang pikir saya ini laki-laki gampangan. Jadi sudah, pas-pas momennya waktu itu saya mau pergi melamar istri saya yang sekarang ini. Aduh, kalau perempuan bilang ini keperawanannya mau diambil gitu. Kalau saya kepercakapannya mau diambil gitu. Jadi saudara, saya merasa kayak, puji Tuhan saya selesai sekolah Alkitab. Masih memang suasana lagi api-api melayani Tuhan luar biasa. Saya tolak, saya bilang tidak, saya tidak mau bayar nanti. Dia bilang, oh tidak Pak, oke Pak. Saya keluar lalu saya kasih uang, saya langsung pergi. Tidak peduli mau ada bisa, begini-begini saya keluar. Pergi. Jadi saudara, jikalau ada laki-laki yang model seperti itu, saya mau katakan bertobat dia sebelum Tuhan cabut nyawa. Atau ada perempuan yang apa puji-puji kita, tapi anak itu tumbuh dia dan lupa laki-laki memang luar biasa. Jangan puji dia seperti itu, buat dia seperti seolah-olah dia adalah wanita yang sempurna. Amin. Si rambut, jangan suka gunting tombol pendek model laki-laki, terus dia garis-garis lagi di sini. Saudara pas dia kesana kemari, lihat oh perempuan dari ini tapi kita laki-laki. Tidak boleh berubah apa yang Tuhan sudah beri kepada kita. Amin. Yang laki-laki yang mau suka jadi perempuan karena itu yang Tuhan kasih. Yang perempuan juga kadang mau jadi laki-laki karena itu yang Tuhan sudah kasih. Amin. Jangan rubah-rubah jenis kelamin. Ada beberapa artis juga itu rubah-rubah jenis kelamin, operasi kiri kanan. Ya. Tapi puji Tuhan saudara, saya lihat di sini tidak ada seperti itu. Atau di sana sini ada. Ya. Berikut saudara, kita melihat beberapa kisah tentang firman Allah ini. Kita masuk kepada poin yang utama yaitu ayat 12 berkata, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali ke Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Posisi mereka lagi tidur. Saudara bayangkan lagi duduk kau dapat mimpi. Itu konteksnya bagaimana? Orang dapat mimpi itu selalu lagi posisi tidur. Waktu tidur itu dapat mimpi, dan mimpi itu datang langsung dari Tuhan. Sehingga subtema itu berbicara bahwa mendengar suara daripada Tuhan. Waktu kita mendengar suara dari Tuhan, apa yang harus kita ambil? Keputusan apa yang harus kita pilih, saudara? Apakah kita mau tetap tinggal dalam dunia yang lama? Kita mau tetap hidup dalam dosa, kedamian, nafsu yang mengikat kita? Saudaraku, ketika mendengarkan suara Allah, berarti ada sebuah perintah yang disampaikan bagi kita semua. Dan perintah itu harus kita lakukan. Dan ini yang dikerjakan oleh orang-orang Majus dari timur. Jadi saudara, waktu mereka mendengarkan perintah itu, mereka tidak kembali lagi ke jalan yang tadi mereka itu. Karena kenapa? Akan kembali berjumpa dengan Herodes. Mereka bisa berbahaya, dan bahkan Yesus pun bisa terancam akan dibunuh. Karena setelah itu saudaraku, Herodes menyuruh orang-orang untuk pergi membunuh bayi di bawah usia 2 tahun. Habiskan mereka semua. Sehingga Allah menyuruh orang-orang Majus ini untuk pulang ke negerinya melalui jalan lain. Bukan ambil jalan potong, saudara, jalan pintas. Ini kadang-kadang anak muda ya, kalau pergi apel sama ceweknya atau didatangi oleh cowoknya, itu kadang-kadang karena takut dengan papanya mungkin kumisnya panjang, berewokan matanya merah, ya, cari cara. Mulai ambil jalan lain, bukan jalan lain yang dimaksudkan Tuhan, tapi jalan potong, jalan pintas. Ikut di samping rumah semak-semak, ketok-ketok jendela. Ini, bukan itu. Kau jawab dari bapak, apa kau dari?
jangan suka ambil dalam kita saya boleh begitu. Nanti ujung-ujungnya lembaga adat hantam kamu. Ya. Betul ini saudara. Jangan suka pancing-pancing emosinya lembaga adat. Ya. Oh setelahnya naik darah. Ya begitu di sini lembaga adatnya masuk kuat ya. Yang dijaga jangan sampai nanti karena terlalu emosi darah tinggi naik, wah repot saudara. Jadi saudara anak muda jangan coba-coba melakukan hal-hal yang di luar dari kehendak Tuhan. Nanti sudah berbahaya kalau datang sama pendeta. Waktu tidak berbahaya lagi aman-aman, tidak mau pergi ibadah, tidak mau pergi gereja, ikut persekutuan, malas. Ikut nasihat-nasihat gereja, malas. Orang tua kasih pandangan, tidak mau diikut. Nanti saudara salah, baru datang sama pendeta, datang sama orang tua. Aduh mama, tolong saya, bantu saya takut ini. Sudah 2 bulan ini bagaimana mama? Kan lalu mama sudah bilang, aduh, dia nggak tahu mana apa itu, aduh, dia mau bunuh anak. Kalau begitu bagaimana mama? Sudah begitu, ini mama yang campur, yang ambil pakaian, pergi saja. Nanti urusan papa itu mama yang belum sama dia, kasih alasan. Nah, jadi saudara kadang-kala ada beberapa kompromi yang salah dalam keluarga dan rumah tangga. Jadi saudara kan dikasih oleh Tuhan anak muda generasi muda maholo yang ada. Saya melihat tadi sekitar 70-an orang luar biasa. Ini hebatnya. Saudara harus tingkatkan dan ini sebuah komunitas yang sangat luar biasa. Dan juga kami juga saudara saya orang saudara yang kayaknya orang dakwah orang apa ini. Saya orang NTT asli saudara. Asli NTT Nusa Tenggara Timur. Saya dari satu pulau itu namanya Pulau Alor. Daerah saya dulu yang mampu begini, di pegunungan. Jadi saudara, itu di NTT sana, di Alor sana itu saudara, itu DPD banyak sekali. Saya baru tahu arti dari nepu. Apa nepu? Oh, ternyata nenek punya. Saya tahu nepu, ternyata nenek punya. Bapak. Itu di kampung saya di Alor itu saudara. Siang tengah hari bolong jam 12 siang itu orang terbang ke sana kemari. Bukan nanti malam. Jadi saudara kalau iman salah-salah di sini bisa muntah darah. Pendeta sementara khotbah itu yang di bawah dia mulai baca juga dia bisa pikir dia dipenuhi Roh Kudus. Kalau ternyata lagi baca-baca nenek punya, dia mau santet pendeta. Kok pendeta salah-salah yang tidak kuat dalam Tuhan, repot saudaraku. Bangka baru pulang dipikir ini kenapa lagi ini. Bapak ini tiba-tiba hamil baru pulang. Hamil di negeri orang lagi. Cek saudara, kalau di Naki ya keong ya. Kalau di kampung saya itu santet. Jadi saudara yang berkait oleh Tuhan Yesus Kristus, ada begitu banyak jalan, tapi Tuhan mau kita mengikuti jalan yang Tuhan tetapkan dalam diri kita. Dan waktu mendengarkan suara Tuhan, hidup kita harus bisa dipulihkan. Orang-orang Majusi waktu mendengarkan suara Tuhan, mereka pergi di mana tempat Yesus dilahirkan, berjumpa dengan Yesus, mempersembahkan persembahan mereka, emas, kemenyan, dan mur. Setelah itu mereka kembali dengan perubahan dalam hidup mereka. Mereka tidak lagi hidup dengan dunia, tapi hidup sebagaimana kehidupan mereka telah dipulihkan oleh Tuhan. Mereka setia begitu dengan Tuhan, setia luar biasa dengan Tuhan. Yang tadinya saudaraku, orang-orang Majus ini, itu dalam bahasa aslinya saudara, itu bisa disamakan dengan tukang sihir. Tukang sihir. Ada tukang sihir di sini, menyamar. Kalau ada tadi yang tiba-tiba kasih mati, berarti lo sudah pendeta hebat. Jangan soal nenek punya dipakai. Nah jadi saudara ini berkata oleh Tuhan sehingga waktu mereka berjumpa dengan baik itu Tuhan kita Yesus Kristus, hidup mereka dikembangkan oleh Allah. Jadi hari ini jika saudara ada di tempat ini, saudara perlu tahu saudara datang bukan karena diri saudara, tapi Tuhan yang panggil saudara ada di tempat ini. Mari buka dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 44. Injil Yohanes pasal 6 ayat 44.
Firman Allah berkata demikian, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubagikan pada akhir zaman. Jadi tidak ada seorang pun, siapapun dia, yang datang kepada Tuhan kalau bukan Bapa yang memanggil dan menarik dia. Bukan karena panitia bawa undangan hadir ya ke Natal kami. Saudara bisa saja pilih dengan antara mau dengan tidak. Itu hanya undangan. Dan saudara bisa saja menolak, oh saya punya acara, saya punya ini itu, saya punya kebutuhan lain, saya tidak bisa hadir, minta maaf. Tapi beberapa orang yang ada di ruangan ini, saudara datang berarti Tuhan tarik saudara ada di sini. Amin. Untuk apa? Untuk mendengarkan berita firman Allah yang mulia, supaya hidup kita dipulihkan oleh Tuhan. Yang tadinya kita suka cerita orang, gosip orang, caci maki orang, orang menjatuhkan sesama. Dan waktu kita mendengarkan firman Allah, hidup kita harus diubahkan oleh Tuhan. Waktu suara Tuhan datang kepada kita, hidup kita harus dipulihkan oleh Tuhan. Yang tadinya suka mabuk-mabukan, tidur di bawah kolong jembatan, tidur di bawah kolong koi, tidur di teras rumah, di pinggir rumah, karena mabuk, saudara bisa dipulihkan oleh Tuhan jika saudara betul membuka hati kepada Allah. Amin. Yang penting mau dulu. Mau tidak dipulihkan Tuhan? Anak muda, mau tidak? Mau. Suaranya sedikit sekali. Mau tidak? Mau. Tadi Pak Kades bilang waktu disebut tidak ada teror, ya, mulai cium, mulai ini mah. Sebenarnya tadi saudara sebelum saya firman ada satu lagu yang saya ingin kita nyanyi sama-sama. Putar pandang dari gereja mana? Itu lagu Oikumenes, lagu yang luar biasa. Jadi saudara, saya bermitra dengan beberapa gereja dan bahkan semua organisasi gereja. Saya tidak memilih-milih organisasi apapun, mau dia itu GKSD, Pentekosta, GBI, GSJA, Katolik, ataupun GT, dan banyak organisasi lain. Saudaraku, saya bermitra dengan itu. Dan kenapa? Sebuah relasi hubungan antara umat beragama, sesama organisasi, itu harus dibangun, saudara. Amin. Jangan masuk surga bagus siku pun tidak ada gunanya. Tuhan tidak terima orang bagus siku masuk surga. Tuhan terima orang bergandeng tangan masuk surga. Katakan amin. Dan ini hal yang luar biasa. Beberapa minggu kemarin di kantor desa, hari nanti tanggal 9 Pak ya, jadi ya, ada tanggal 10 ya, oh hari Selasa ya, ada pertemuan untuk Oikumenes, luar biasa. Dan saudaraku, saya sangat bersyukur dengan hal ini, karena saudara bayangkan, saya dari NTT sana datang di sini tidak punya keluarga, tapi dengan ada Bapak Ibu saudara-saudara yang ada di tempat ini, saya punya keluarga yang banyak, keluarga dalam Tuhan. Karena kita satu nenek moyang Adam dan Hawa, amin. Bukan karena dia orang NTT, tidak usah dia ada di sini. Seperti tadi ada sambutan dari Pembina 2, itu dia bilang tidak ada orang Bugis di sini, tidak ada yang dan sebagainya. Semua kita orang Mahon, luar biasa. Saya sedikit merasa dalam hati, oh puji Tuhan, luar biasa. Sebuah keharmonisan dalam membangun kebersamaan. Jadi saudara tidak memandang suku, tidak memandang agama apapun. Dan saya percaya bahwa kita orang percaya, orang Kristen itu diajarkan tentang kasih, amin. Mengasihi semua. Saudara, saya punya channel YouTube. Saya kemana-mana kalau pelayanan saya bawa. Ini saudara HP untuk rekam. Tadi saya buat satu channel YouTube lagi, saudaraku, sebelum kemarin. Karena saya melihat itu ada beberapa hal yang mulai lagi panas-panas nih karena suasana Natal. Saudara sudah tahu dari berita-berita di Bogor sana, saudara, itu tidak diizinkan untuk membuat perayaan Natal. Jadi saudara, tetapi karena saya katakan tadi dalam firman Allah yang saya sampaikan akan muncul besok, saudaraku, karena saya buat tanggalnya tanggal 4. Saya mengingatkan teman-teman umat yang percaya kepada Tuhan, ingat, jangan sampai adanya argumentasi di luar dari kehendak Tuhan karena persoalan itu. Sehingga saya katakan bahwa saudara, sekalipun orang membenci, bahkan firman
Itulah orang-orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan. Tidak boleh kita menganggap, oh karena dia musuh, sudah kasih minum saja dia sama dia. Pura-pura panggil ke rumah, itu apa namanya Coca-Cola Sprite itu, tidak sedikit itu pembunuh akar, pilar atau Krishna A. Kalau tidak yang lebih cepat, yang cepat hangus DP jantung itu nokson. Supaya dia mati. Tidak saudara. Tetapi justru kita harus membangun hubungan, sebuah relasi. Dalam kitab Petrus berkata bahwa jika kita mau mengikut Yesus harus berani pikul salib. Salib itu berbicara tentang penderitaan. Jadi kalau kita ikut Yesus cuma hanya ikut-ikut begitu saja, jadi orang Kristen hanya orang Kristen begitu saja. Saudara ada tantangan, pencobaan, masalah, saudara bisa saja bunuh diri, gantung diri, bisa minum racun dan mati. Dan tidak kuat dalam fondasi iman saudara. Mungkin hamba Tuhan di gereja, pendeta-pendeta di gereja, saudara sudah berkhotbah, sudah menyampaikan firman Allah. Tapi ada begitu banyak orang yang tidak mau memahami firman Allah, termasuk Herodes ini. Sehingga saudara apa yang terjadi? Malaikat datang tampilnya sama dia. Langsung innalillahi wa inna ruji. Putus napas. Game over. Betul ya? Malaikat tampilnya. Kan tidak balikan saudara. Masih mending kepala desa yang tampil. Betul ya? Kalau kepala desa tampil masih dihukum. Habis itu dia panggil dulu baik-baik. Tapi kalau semua malaikat yang tampil tidak ada kompromi, langsung putus napas. Jadi kalau sebelum malaikat tampil, berdua memang bertobat, memang mengasihi. Jika mungkin di antara dia dalam ruangan ada yang masih menyimpan akar pahit kepada saudaramu, saudara datang kepada dia dan meminta ampun dan bahkan saling berdamai satu dengan yang lain. Mungkin ada suami yang benci istrinya, ada istri yang benci suami, ada anak yang sakit mungkin sudah berapa tahun, dia dongkol kepada bapak dan mamanya karena mungkin ada beberapa hal yang tidak disenangi. Saudara harus buka hati, minta ampun kepada Tuhan dan datang kepada keluargamu dan hidup bersama-sama. Supaya hidup diberkati oleh Tuhan. Hidupmu betul-betul tinggal di dalam ketetapan firman Allah. Jadi saudara, ketika saudara hanya ingin mendengarkan suara Tuhan, saudara harus bisa hidup dipulihkan oleh Tuhan. Ini kita sudah ada di tanggal 3 bulan pertama di tahun ini. Tahun yang baru. Kita tidak tahu apakah kita bisa sampai di bulan Desember. Karena napas kita itu ada di tangan Tuhan. Kematian itu saudara tidak menjadi sebuah batas ukuran dia tua atau muda. Kapan saja bisa. Tergantung Tuhan. Tergantung Allah. Karena napas ada di tangan Tuhan. Ada di tangan Tuhan. Jadi jangan coba-coba dengan Tuhan. Sebelum Tuhan tegur dengan stroke, bertobat memang. Sebelum Tuhan tegur dengan asal urat, bertobat memang. Kalau di sini apa? Kule ya. Tapi tidak apa-apa kalau ada yang kena kule berdoa kepada Tuhan, Tuhan bisa sembuhkan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bertahun-tahun mungkin kena kule, tidak bisa makan kacang tanah, kacang panjang, kacang duduk, kacang kiri, ya. Itu pantangan. Kapan sembuh itu bahaya. Tapi jika saudara sungguh-sungguh dengan Tuhan, semua lewat. Katakan amin. Jika sungguh-sungguh. Tapi kalau main-main, iman itu mendua. Ingat Tuhan itu cemburu kepada orang yang menduakan dia. Saudara bayangkan ada yang datang dengan pacarnya di sini, coba angkat tangan. Yang dengan DP cewek atau cowok kekasihnya. Oh tidak ada. Oh ada di sana, pacar ya, suami. Oh masih pacar. Oh haleluya. Semoga Tuhan berkati terusnya sampai di musim panas. Nah saudara yang berkata oleh Tuhan kadang kala kita malu mengungkapkan sesuatu yang sebenarnya terjadi dalam diri kita. Ada yang saya lihat dalam dengan pacar tapi malu-malu. Atau jadi ada pokoknya misalnya datang bisa pulang nanti. Selama ini kami diam-diam pacaran. Jadi saudara kalau pacaran jangan diam-diam. Anak saya itu cewek yang pertama, dia masih usia 7 tahun, tapi saya didik dia
dia. Didiknya bukan dengan cara saya, tapi dengan firman Tuhan. Supaya dia bertumbuh dewasa untuk ikut Tuhan. Seperti Maria, perempuan yang suci. Amin. Kenapa Tuhan pilih Maria? Karena Maria adalah pribadi yang sangat suci di hadapan Tuhan. Apakah tidak ada yang lain? Tuhan lihat Maria itu luar biasa. Dia menjaga kekudusan hidupnya di hadapan Tuhan. Yusuf juga, saudaraku. Dia menjaga kekudusannya di hadapan Tuhan. Yusuf adalah seorang laki-laki, pria yang berintegritas di hadapan Tuhan. Dia menjaga keutuhan hidupnya. Dia tidak mau berhubungan seks sebelum dia menikah dengan istri sahnya. Begitu, saudara. Tapi sekarang tidak banyak anak muda yang buat dulu. Orang bilang istilahnya, bahasa lucu bilang, sarapan dulu baru berdoa. Ya. Orang itu berdoa baru makan. Ini karena sudah kebelat, sudah tidak bisa tahan. Makan dulu. Akhirnya apa? Menimbulkan masalah yang besar. Tulang ikan tersangkut di leher kan. Mulai sekarang mati cari dokter kiri kanan. Akhirnya apa dibelah? Masih keluar itu tulang ikan. Jadi itu anak-anak muda semua yang ada di tempat ini. Jaga kekudusan hidup di hadapan Tuhan. Oh, papa saya tidak lihat, mama tidak lihat. Saudara, papa, mama tidak lihat. Tapi Tuhan melihat saudara buat apa di dunia. Orang tua saya mati cari uang kasih sekolah, cuma ternyata pikir di sana cuma hidup dengan laki-laki itu, hidup dengan perempuan itu, satu rumah, satu kos, hidup bangun makan minum di situ. Jadi ingat, jangan bilang, mama saya tidak suka kalau tinggal di rumah kakekku. Kenapa? Tapi saya mati belajar, malah alasan. Lebih baik kasih makos dosa saya mama, supaya saya bebas belajar, bukan cuma bebas belajar, saudara, bebas keluyuran. Di anak saya itu, saudaraku, saya kasih tahu kalau kamu sudah kuliah nanti tinggal sama oma ini di gereja. Iya papa. Dan saya terus mendoakan anak saya tidak berhenti mendoakan, saya terus memberkati dia, doakan dia supaya jangan iblis itu mengganggu pikiran dan hidupnya. Jadi kalau saudara punya anak, jangan sampai kita lupa berdoa buat anak-anak saudara. Begitu juga anak-anak yang sudah dewasa-dewasa. Jangan lupa berdoa buat papa dan mama di kampung. Mereka kerja setengah mati, ingin cari uang usaha ini itu untuk memberikan uang kepada saudara untuk saudara bisa sukses nanti ke depan. Tapi orang tua tiap minggu, tiap bulan telepon, ma, saya kasih dulu uang 200. Begitu bulan depan, ma, mau bayar uang semester ini 300. 200 tambah 300 berapa? 500. Terakhir saudara kaget-kaget pulang, semua pasangan. Itu uang kemana? Kita pakai uang panai kemarin. Haleluya. Jadi saudara jangan coba-coba untuk mengambil jalan lain atau rute lain yang di luar dari kehendak Tuhan. Tuhan suruh untuk kita mengikuti jalan yang Tuhan tetapkan bagi kita. Ikuti itu supaya kita tidak tersesat. Saudara, saya biasa buku itu sampai 2 jam ya. Jadi saudara harus bisa tahan-tahan sedikit. Kalau saudara Badero biasa berapa jam? Hah? Berapa jam kalau Badero? Ya? Sampai pagi. Luar biasa ya. Dengan firman Tuhan berapa jam? Ya? Durasi khotbah dalam ilmu teologi saudara itu 45 menit paling lama, lewat dari itu. So keluar masuk. Tapi saya kasih waktu 1 jam lebih saudara. Saya harap saudara tahan ya. Sabar ya. Amin. Coba tepuk tangan anak muda. Ini tangan-tangan sebentar. Saudara, Dero itu tidak salah karena Dero itu adalah tradisi tarian dari orang-orang Poso ya, Pamona ya. Itu tarian. Tapi kadang-kadang Dero-Dero sekarang itu bukan tarian.
Ya. Orang NTT bilang itu apa namanya? Disco bongkar. Kalau kita orang NTT bilang disco bongkar. Sementara goyang teman injak kaki sebelah tersinggung karena selama simpan sakit hati dengan dia. Begitu kaki dia pakai di muka, pak, jadi rusuh, jadi kacau suasana itu. Tapi saudara perhatikan, saya koleksi kaset-kaset Dero itu banyak. Saya melihat luar biasa orang tua kita pakai pakaian adat mereka terus. Itu pun hari-hari raya tertentu baru melakukan itu. Nah, sekarang saudara beda. Pesta kawin itu mereka habis itu kasihan yang punya pesta. Rugi banyak, sudah sewa kursi banyak terus. Patah-patah itu kursi habis pakai mau pukul. Yang ganti yang punya pesta. Begitu juga saudara, acara-acara lain. Jadi kalau sebentar kalau sama Badero, jadi kursi kasih pulang memang. Ya. Tapi saya percaya sebentar Badero tidak ada alkoholnya ya. Tidak ada ya. Atau ada yang siap-siap memang. Satu kantong, dua kantong kan. Tapi yang nomor satu. Ada satu sekolah teologi saudara. Tiba-tiba ada satu bapak yang tanya begini. Gimana kalau di sini apa capikus ya? Kalau di NTT itu sopi. Di mana ada capikus yang nomor satu di sini yang keras. Kok bapak itu kasih tahu? Tanya sama anak-anak teologi di sana. Hebat ya. Tanya sama anak-anak teologi di situ. Mereka tahu betul itu. Bapak itu pergi lalu tanya. Di mana? Oh di sini. Mereka kasih tahu sudah. Ini anak-anak teologi, sekolah tentang ketuhanan saudara, tentang ilmu-ilmu dalam Alkitab. Sehingga waktu mereka mungkin disediakan mencetak pendeta pemabuk pemilu. Sehingga ada satu pendeta saudaraku waktu dia berkhotbah, itu dia bilang haleluya. Saudara-saudara, keadaan hidup itu dia bilang kuat tiba. Kadang naik, kadang turun. Dia turun. Simpan. Ternyata itu capikus ada di bawah ya. Jadi itu Pak Pendeta itu dia turun diambil ke pagi saja. Taruh lagi, naik lagi. Saudara-saudara, kehidupan itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun bagaimana? Yang ketiga saudara. Saudara-saudara, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, so tidak naik-naik. 15 menit jemaat tunggu-tunggu, apa dia? Kan 15-an, tele sama dia. Dia tiap hari begini, cek, punya cek, tele. Baik, saudara begini. Ini pendeta saudara. Bayangkan pendeta ini minum, mabuk, lagi khotbah. Ini, aduh, untuk saya bukan Tuhan ya. Kalau beta Tuhan, beta cekik dari batang leher. Udah berdiri di mimbar, pindah sana. Begitu. Kadang-kadang saya biasa makan gigi ini kalau pendeta model begitu gitu. Waktu saya khotbah Natal di waktu Meta saudara, banyak pendeta hadir luar biasa. Terus pas itu kegiatan Natal wilayah kalau di GKST Natal klasis begitu ya. Banyak pendeta-pendeta datang, wah saya bilang ini mantap nih. Karena seorang pemimpin itu harus memberikan contoh yang baik bagi umat yang dipimpin. Amin. Saudara lihat pendeta yang minum, jemaatnya pasti tidak mau dong kalau disuruh berhenti minum, berhenti mabuk. Kok bapak saya minum? Saya waktu di Morowali, saudara, saya pulang kampung, saya dari Morowali, pulang kampung. Ikut Natal pemuda begini juga. Selesai Natal pendeta habis khotbah turun dari mimbar, atur saldo kiri kanan di halaman gereja, mereka hero. Habis itu pendetanya bawa itu satu ceret, dia bagi-bagi ke pemuda-pemuda yang suka minum capikus. Ya. Terus besok hari beliau jalan-jalan hari Natal ke rumah saya, karena kami teman baik juga.
Beliau datang terus dia mulai ini, dia bilang, bro, saya ini di mana ada bintang di situ saya ada. Bintang apa ini? Kita pikir bintang timur, ternyata mirip bintang. Saya bilang darah Yesus. Ini dia bilang di mana ada bintang di situ ada. Saya pikir itu orang Majus, ternyata bukan orang Majus. Apa? Orang mundur ya? Jadi saudara yang berkata oleh Tuhan, kalau pendeta model begitu lebih baik tidak usah pakai dia melayani. Karena kita lihat dalam Timotius, penilik jemaat bukan penggemar anggur, amin. Jelas sekali, bukan penggemar anggur. Yesaya berkata bahwa celakalah orang yang cakap mencampur minuman keras. Celakanya apa? Kalau semabuk bawa motor, dia tadinya gasnya slow. Waktu semabuk dia gas lupa Valentina Rossi. Pizza bibir. Yang tadinya bisa bilang akhirnya bilang karena bibir pizza. Itu celakanya, saudara. Sehingga Tuhan melarang keras orang-orang siapapun dia. Kalau masih minum bertobat memang. Amin. Kalau masih minum apa nih Pak Pendeta? Minum cap tikus lah. Kalau minum air silakan, monggo. Orang itu bilang monggo, ya. Tidak apa-apa. Jadi sudah silakan. Tapi kalau untuk persoalan minuman keras berarti memang sebelum Tuhan kasih minum dengan anggur murkanya. Jadi istirahat memang saudara. Jadi anak-anak muda itu saya dulu hidup di situ saudara. Saya berhenti minum mabuk itu kelas 3 SMA. Baru saya berhenti. Itu pun saya komitmen dengan Tuhan. Bukan karena inisiatif, karena berdasarkan kesehatan dan lain sebagainya. Tapi saya komitmen langsung dengan Tuhan. Tuhan, saya mau berhenti mabuk minum. Saya mau berhenti merokok dan lain sebagainya. Saya datang ke pendeta. Pak, doakan saya. Tapi sebelum saya datang ke pendeta, rokok saya itu pas saya beli rokok kristal 1 bungkus, kristal 16, saya habiskan. Ini terakhir ini. Datang sama pendeta. Saya kucak-kucak itu apa namanya bungkus rokok. Buat, pendeta doakan saya. Waktu itu malam hari itu momennya kita ada pendalaman Alkitab malam Jumat. Malam Jumat bukan Jumat Kliwon ya. Jadi malam Jumat saudara, saya didoakan. Waktu saya didoakan saudara, karena saya rindu supaya semua kedagingan hal-hal yang terikat dalam diri saya itu dilepaskan. Kalau saya dulu saudara hidup dengan pesta pora, kemampuan, rokok, seks dan lain sebagainya. Apalagi saudara waktu saya punya HP, kamera, itu suka nonton film porno di HP. Bluetooth sama teman, terus habis itu nonton film porno. Apa tadi kopinya coba saya lihat. Itu yang saya lakukan semasa muda saya. Dengan kehidupan yang tidak sesuai dengan firman Allah. Sehingga saya mengambil keputusan tindakan datang kepada seorang hamba Tuhan. Untuk doakan saya supaya saya bisa lepas dari semua itu. Dan waktu saya datang kepada pendeta itu dia doakan. Habis itu saudara, malam hari jam 9 saudaraku, saya seperti orang gila. Saya bermanifestasi dari satu tempat ke tempat lain, itu kursi saya tabrak semua saudara. Karena ada roh yang harus keluar dalam diri saya, roh daging itu akan diputuskan dalam diri saya sesuai dengan komitmen saya. Setelah itu saudaraku, saya sudah keringat, sudah menangis seperti anak kecil. Saya mulai duduk, dinasihati oleh pendeta itu teman-teman. Saya dituntun terus sampai 2 hari kemudian saya pergi sekolah. Waktu cium bau alkohol saya langsung muntah. Waktu saya cium asap rokok saya langsung muntah. Saya percaya itu Tuhan. Tuhan yang kerja. Sehingga dari sini saudaraku, saya mengambil komitmen bahwa Tuhan terima kasih untuk semua ini. Saya akan menjaga kekudusan ini sampai menutup usia.
Sehingga saya merantau ke Sulawesi Barat. Ditawarkan sekolah Alkitab, beberapa kali tawaran saya tidak terima. Sampai satu ketika saya terima sekolah Alkitab. Sekolah Alkitab saya tidak jauh di Palu. Setelah selesai, saudaraku, saya langsung mau ingin menikah. Karena menjadi seorang gembala yang harus punya istri. Kalau tidak punya istri, itu berbahaya. Kalau konseling jemaat tidak ada dia punya istri, apalagi jemaat perempuan, kau masih cewek, itu repot, saudara. Mungkin pertama konseling, kedua sering-sering. Pertama sering, yang kedua sering-sering. Ketiga, saya tidak tahu apa yang ada. Makanya sudah saya mengambil keputusan, selesai langsung menikah. Selesai menikah, langsung layan terus lama-lama. Nanti dunia pengaruh saya banyak. Karena hidup saya tidak beres sekarang. Dan saya sudah ketika setiap acara itu, saya suka bikin kacau di tempat acara. Karena otak saya begini, saudara. Ngomong biasa taruh kacamata, di sini bilang bagus ini stres, kacamatanya yang minus ya. Saudara, saya punya otak itu stres, nggak bisa lihat orang itu senang-senang. Orang senang-senang itu saya datang bikin kacau sama dia, saya kali bawa supaya mereka berkelahi. Baru saya puas, malah cuma di depan mereka saya ketawa lagi. Saya sudah beberapa kali hidup seperti itu. Waktu kondisi saya muda. Ya, sekarang usia saya 33 tahun, saya kelahiran 89. Masih muda ya? Haleluya. Jadi saudara, saya tidak bisa lihat orang senang. Apalagi dalam situasi saya tidak pernah ikut goyang nero, tapi selalu hadir. Tidak pernah alta di tempat nero. Tapi tujuan saya hadir itu buat masalah. Bagaimana supaya kacau semua orang berkelahi. Saudara ini berkata, sehingga Tuhan itu cari orang yang model seperti itu. Saudara ingat Paulus itu bukan orang baik. Dia orang tidak suka melihat orang berkumpul beribadah seperti ini. Dia datang untuk bikin kacau. Dia usir orang semua yang datang kepada Tuhan. Sehingga waktu itu Tuhan menangkap dia waktu perjalanan ke Damsyik. Sehingga saudaraku dia bertobat, terima Tuhan, memberi diri dibaptis. Setelah itu saudaraku dia melayani Tuhan 100%. Dan bahkan Alkitab mencatat saudara bahwa dia berubah 180 derajat di hadapan Tuhan. Dia tidak lagi melihat ke belakang. Justru firman Allah berkata, 13 kitab yang dia catat, 13 surat yang dia catat saudaraku. Dia berkata bahwa dia berlari-lari mengejar tujuan itu, yaitu panggilan surgawi. Karena Paulus adalah orang yang luar biasa. Dulu dia api-apian membunuh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi saudara, ketika dia berbalik kepada Allah, dia api-apian memberitakan firman Allah. Dia tidak takut mau ada badan di leher, ada mau di depan. Dia tidak takut orang mau bunuh dia, akan mencaci maki, mau hantam dia. Dia tidak peduli. Saudara, kita mencatat 40 kali pukulan dalam satu hari. Kurang satu pukulan 40 kali dalam satu hari, setiap hari, saudara. Setiap hari kurang satu pukulan itu 40 kali. Saudara, seberapa kali dipukul orang? Belum ada. Ada yang sempat dipukul orang, ditempelin orang. Paulus itu dalam pelayanannya, saya belum bisa sama seperti dia. Luar biasa. Karena saudara, dia harus alami hal itu. Karena dulu dia adalah orang yang mengusik orang-orang percaya. Dan waktu dia hidup dengan Tuhan, proses itu harus dia jalani sampai menutup usia. Dalam kehidupan saya pun demikian, saudara. Waktu saya pertama sampai ke pelayanan orang, saudara, di tempat saya melayani itu orang bilang saya gembala babi. Apa dia itu gembala babi? Itu pendeta sesat itu. Wah. Saya bilang begini, pas-pas saya pelihara babi. Saya malah senang banget. Saya tidak persalahkan mereka, saudara. Tapi saya menunggu waktu Tuhan yang terbaik. 6 bulan kemudian, yang bilang beta gembala babi itu kesurupan. Bukan saya sakit dia ya, cuma ternyata beliau itu pegang ilmu rupanya. Saya hamba Tuhan juga pegang ilmu. Tiap malam Selasa itu dia kemasukan. Kepalanya ketok-ketok di dinding. Saya sementara masak nasi. Istri saya lagi hamil anak pertama. Mereka pergi ke rumah itu untuk pinjam karena waktu itu mau ada kegiatan ibadah KKR. Saudara, kita mau persiapkan perlengkapan dan akhirnya saudara jam 6 sore datang anaknya panggil saya, "Om, kita ke rumah dulu." "Kenapa?"
Papa saya minta tolong didoakan. Oh tuh udah, kalau begitu kita kasih nanti api yang apa ini pastori nanti. Selesai itu saya kesana, sampai ke sana dia lihat saya dia langsung lompat dari gua, dia berlutut di depan kaki saya, saudara. Terus saya bilang, jangan begitu om. Karena usia lebih tua dari saya bilang, om, jangan begitu om, ada om, jangan begitu. Dulu saja di atas. Dia bilang, aduh saya minta ampun, saya minta ampun. Kalau saya sudah mengeluarkan kata-kata yang menyakiti utusan Tuhan yang datang di napi ini. Saya bilang, om, sebelum om minta ampun, minta maaf, saya sudah lebih dulu memaafkan. Rugi kalau kita sama-sama hamba Tuhan menyimpan akan baik. Enam bulan, saudara. Ini saya punya nama digelar pendeta babi. Ketemu orang-orang buat buka. Sekarang ketemu orang, dia Pak Pendeta. Kalau dulu buat buka, sekarang lihat. Jadi saudara, kita perlu tenang. Tidak boleh kita balas jahat dengan jahat. Pembalasan itu hak Tuhan, katakan amin. Bukan hak kita. Orang firman Allah berkata, jika pipi kirimu ditempel, kasih yang kanan. Dalam artian saudaraku, jika engkau disakiti oleh tetanggamu, oleh keluargamu, pasangan hidupmu, saudara perlu tahu, datanglah kepada Tuhan. Dalam Injil Matius pasal 11 ayat 28 berkata, datanglah kepadaku semua yang sudah berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Tuhan suruh kita datang kepada Dia. Dan saudara perlu tahu bahwa orang-orang Majusi ini pun Tuhan, mereka datang kepada Tuhan, menyerahkan seluruh hidup mereka, persembahan mereka, dan waktu mereka kembali, hidup mereka dipulihkan oleh Tuhan. Dan saya harap saudara yang ada di ruangan ini sebentar pulang harus betul hidup dalam perubahan. Jangan hanya nanti di gereja baru berubah. Kebanyakan orang nanti gereja baru kelihatan rohani. Waktu pendeta sudah katakan haleluya, oh seperti orang yang memang betul-betul dalam hadirat Tuhan. Sementara memuji, menyembah, angkat tangan, haleluya, haleluya. Dia boleh berkata, oh haleluya, haleluya. Padahal saudara punya cek hati sakit. Bukan karena Roh Kudus sudah kerja. Jadi kalau yang cewek-cewek lihat itu, yang cowok-cowok memuji Tuhan itu kelihatan semangat. Terus dia mulai ramas, dia berdarah, begini, haleluya, haleluya. Saudara yang itu rohani sekali, dia luar biasa. Dia memuji Tuhan itu sungguh-sungguh, padahal saudara dia lagi sakit, dia berada, hati sakit, tidak makan dari dalam ibadah. Setelah menikah dia bilang, waktu itu sebelum hati yang sakit, aduh setelah dia menikah, mau cerai tidak bisa. Karena hukum Tuhan bilang, cerai itu maut dengan zina, betul ya? Maut zina. Tapi zina itu juga saudaraku, lihat konteksnya, yang mana yang berzina. Jangan dua-dua mau berzina. Karena saya sebagai pendeta saudara, saya selalu mengingatkan umat-umat Tuhan yang saya layani. Kalau dua-duanya berzina, mohon maaf, saya tidak akan berkati titik. Dua-duanya salah. Tapi kalau satu diam-diam di rumah, urus rumah tangga, terus yang satu di bawah hujan kiri kanan, itu yang salah. Yang di rumah diam-diam itu tidak tahu apa-apa, dia berhak punya hubungan keluarga, rumah tangga. Makanya saya sangat disiplin tentang apalagi pernikahan, saudara. Saya tidak main-main, karena itu urusan dengan Tuhan, saudara. Apalagi pendeta yang akan berkati, aduh. Betul-betul kita harus terangkan dan jelaskan. Pernikahan itu bukan hal yang main-main. Anak muda jika mau bangun sebuah rumah tangga, pikir matang-matang, amin. Cari pasangan yang rohani, yang takut akan Tuhan. Bukan yang kerjaannya cuma mabuk, bikin masalah kiri kanan, pukul orang, hantam orang. Jangan cari model begitu, saudara rugi nanti. Karena sudah banyak pengalaman. Oh tidak, dia punya uang banyak, itu tidak apa-apa, dia mabuk, dia minum, tapi tidak cukupi dengan kebutuhan dalam rumah tangga. Uang itu bukan segalanya. Saudara punya uang banyak, tapi kalau tidak ada kebahagiaan, rugi besar. Tapi kalau ada uang terus ada kebahagiaan, oh enak ya, amin. Semua orang suka punya banyak uang, kan? Semua orang mau, ada di sini yang suka punya banyak uang. Saya pun suka punya banyak uang. Sekali pun saudara saya pendeta yang melayani tanpa gaji, saudara, melayani dengan penuh kasih. Mau dikasih puji Tuhan tidak juga puji Tuhan.
hidupku adalah Tuhan. Karena saya melayani Tuhan bukan cari kolektif, tapi cari jiwa datang kepada Tuhan. Kalau melayani cuma cari kolektif, perpuluhan dan lain sebagainya, itu repot besar. Itu pendeta yang tidak tahu firman Allah. Jadi saudara, kita perlu tahu bahwa melayani Tuhan itu sesuatu hal yang sempurna dalam diri kita. Penghargaan yang terbesar. Saya lihat tadi anak muda mereka semua luar biasa melayani Tuhan. Yang memimpin puji-pujian, yang jadi host tadi jadi orang yang luar biasa ya. Siapa tahu dipakai Trans TV. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus pada malam hari ini, mari kita kembali ke tempat kita dengan melalui jalan lain. Waktu saudara kembali ke rumah saudara, ingat firman Tuhan ini. Jangan lagi hidup dengan cara hidup yang lama. Kemarin penutupan tahun, saya sedih sekali saudara. Malam hari jam 12:10 bunyi lonceng saudara, kita doa semua selesai. Saya melihat banyak orang mulai jalan miring, kontang-panting kiri kanan. Saya bilang, kenapa menyambut Tuhan seperti ini? Menyambut Tuhan Yesus, menyambut tahun baru mulai seperti ini. Kenapa dunia yang lama masih dibawa di dunia yang baru? Masih mabok lagi. Aduh, saya secara hamba Tuhan saya merasa sedih sekali. Saya merasa terpukul, saudara. Saya berdoa kepada Tuhan, saya bilang, Tuhan tolong. Saya bukan berdoa supaya mereka mati, ya tidak. Tapi saya berdoa, Tuhan berkati, tolong mereka mengerti kita maksud Tuhan. Karena kedatangan Tuhan sungguh tidak lama lagi. Tidak lama lagi. Karena tinggal itu yang kita nanti-nantikan. Kelahiran sudah, kematian sudah, kebangkitan, kenaikan sudah. Tinggal yang kita tunggu hanya satu, yaitu kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Itu yang kita nanti-nantikan saat ini. Jadi saudara, betapa orang-orang Majusi ini meresponi firman Allah yang begitu luar biasa. Saudara yang ada pada saat ini, saudara adalah orang-orang yang hidup seperti orang-orang Majus yang merespon firman Allah dan mendengarkan suara Tuhan. Ketika dengarkan suara Tuhan, ada perubahan dalam diri. Di malam hari ini saudaraku, kiranya saudara dapat ditolong oleh firman Allah, diberkati oleh Tuhan dalam kehidupan saudara menjalani tahun yang baru ini. Dimanapun saudara berada, dalam studi saudara, sekolah saudara, percayalah ada Tuhan yang akan menopang kehidupan. Mari kita bangkit berdiri semua di hadapan Tuhan. Sebelum mengakhiri firman Tuhan ini, sebelum saya berdoa, saya rindu kita akan satu pujian yang berkata, saya mau ikut Yesus. Semua dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mari untuk mata jasmani saudara di hadapan Tuhan. Buka mata rohani saudara di hadapan Tuhan dengan iman. Dan dengan pujian ini saudara buat komitmen di hadapan Tuhan. Haleluya. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut
Meskipun saya susah, malam hari ini kau lihat dia dapat dia hadir. Mereka datang dengan kebetulan, dengan masalah persoalan. Mereka datang dengan sakit penyakit. Sebagai hamba Allah di hadapan Tuhan, lepaskan setiap kepala pergumulan mereka dalam nama Yesus. Terjadilah. Sembuhkan mereka yang sakit mereka dalam nama Yesus. Terjadilah. Mereka yang punya masalah di dalam keluarga mereka dalam nama Yesus. Terjadilah. Oh haleluya. Akan ditambah malam ini semua umat menjalani kehidupan yang baru, suasana yang baru di hadapan Tuhan. Hidup di dalam kesucian, kekudusan. Haleluya. Berkati umat-umat Tuhan. Setiap telinga yang sudah dengarkan firman, mari memberikan firman itu atas diri mereka. Kuatkan iman percaya mereka menjalani tahun 2023 ini. Sekalipun di tahun 2023 di dunia akan terjadi kegelapan, resesi, ekonomi dan lain sebagainya. Dunia boleh goncang, dunia boleh kepala. Dan kami orang yang percaya kepada Tuhan akan tetap berdiri dan terpelihara oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang hadir buat kami. Saat ini hamba firman menyampaikan firman Tuhan. Kiranya hamba-Mu boleh kembali dengan pengharapan daripada Tuhan. Kuasa Tuhan telah tinggal atas hamba-Mu. Ketundukan diri, kesabaran, roh lemah, kerendahan hati ada di dalam hidup hamba. Semua berasal dari Tuhan. Jauhkan roh kesombongan, keangkuhan dalam diri hamba. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ini doa kami. Haleluya. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Saya duduk kembali. Saya kembalikan kepada puji-puji.